Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan perbandingan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang diambil di Kota Malang dan di Kota Surabaya. Anggota kami terdiri dari Muhammad Rizky Rosandi, Devi Dwi Kristanti, Erwin Aprilianto, dan Robi Febriani. Latar belakang masalah. Ruang terbuka hijau atau RTH merupakan sebuah komponen penting yang harus ada di setiap wilayah atau perkotaan, di mana RTH merupakan area memanjang atau mengelompok yang bersifat terbuka atau publik. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. RTH memiliki berbagai macam fungsi, seperti fungsi ekologi, fungsi estetika, fungsi sosial budaya, dan juga fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah atau perkotaan diwajibkan memiliki RTH minimal 30%, yang kemudian dibagi 20% menjadi RTH publik dan 10% menjadi RTH privat. Akan tetapi, jika melihat pesatnya akan pembangunan pada area perkotaan yang dalam notabene memiliki banyak gedung yang bertingkat, banyak pemukiman mulai dari pemukiman yang elit hingga pemukiman yang umum, banyaknya tempat pendidikan dan sarana prasarana yang berlalu lalang, sepertinya upaya dalam pemenuhan persyaratan RTH tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga pada saat ini, masih banyak kota yang luasan ruang terbuka hijau masih belum mencapai sesuai dalam target persyaratan yang telah ditentukan. Hingga dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut yang dilakukan oleh pemerintah kota masih memiliki banyak permasalahan di dalamnya, seperti halnya keterbatasan sumber daya manusia, pemeliharaan RTH yang tidak konsisten, hingga pemilihan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan persyaratan ekologis di setiap lokasi tersebut. Landasan kebijakan publik ada 3 poin. Yang pertama, kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan hanya saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan government yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Untuk yang kedua, keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung atau mengolah dan penjajahan sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yang banyak penduduk masyarakat atau warga negara. Untuk yang terakhir, hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Teori ruang terbuka hijau. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam perencanaannya, ruang terbuka hijau memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan kawasan tersebut. Yang pertama ialah fungsi ekologis. Fungsi ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, menurunkan peluang terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan memiliki peran dalam pembentukan serta pengaturan iklim mikro. Yang kedua, fungsi sosial budaya. Area ini dapat menjadi tempat atau ruang dalam kegiatan interaksi sosial, sarana rekreasi, penanda kawasan, hingga menjadi tempat untuk penelitian dan pendidikan. Yang ketiga, fungsi ekonomi, di mana area ini tidak hanya memberikan fungsi ekologis, tetapi juga dapat berkontribusi dalam bidang ekonomi. Tempat ini dapat dijadikan dan dikembangkan sebagai daerah wisata hijau di perkotaan yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat, wisatawan lokal hingga wisatawan asing untuk mengunjungi tempat ini. Yang terakhir, fungsi estetika. Perencanaan dan penataan yang sudah dilakukan dengan baik tentu saja tidak menghiraukan sisi keindahan yang akan ditunjukkan di daerah ini. Ruang terbuka hijau akan memberikan nilai estetika sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat dan kawasan tersebut melalui jalur hijau dan keberadaan tanaman. Dalam pemenuhan ruang terbuka hijau, agar memenuhi ketentuan minimum 30% dari luas daerah, pemerintah daerah di masing-masing daerah tentunya telah menyiapkan
rencana dan strategi melalui kebijakan yang dibuat. Seperti halnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Malang dalam upayanya menambah RTH yang ada. Rencana tersebut tertuang di dalam beberapa bentuk, yakni dalam Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kota Malang tahun 2010 sampai 2030, dan dalam buku aksi penambahan RTH yang disusun oleh Badan Perencanaan, Pengembangan, dan Penelitian Kota Malang. Dalam Perda RT/RW Kota Malang, dasar perencanaan penambahan luasan terbuka hijau tertera dalam pasal 45 ayat 4 dan ayat 5 Perda RT/RW Kota Malang. Perencanaan RTH yang tercantum dalam peraturan daerah RT/RW yaitu perencanaan RTH publik dapat diketahui seluas 2.350 hektar. Dan dalam perencanaan RTH di Kota Surabaya telah dibahas dalam peraturan daerah tentang RT/RW yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 terkait rencana tata ruang wilayah Surabaya tahun 2014 sampai 2034 yang dilaksanakan dengan membangun RTH publik dengan jumlah 20% dan 10% dijadikan sebagai RTH privat. Peraturan RTH di Kota Surabaya telah tercantum di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, dan perencanaan RTH publik dapat diketahui seluas 7.290,30 hektar. Selanjutnya, perbedaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang dan Kota Surabaya. Tujuan perencanaan yang akan dicapai pemerintah Kota Malang yaitu untuk mencapai ruang terbuka hijau publik sebesar 20% di tahun 2030. Sedangkan tujuan pemerintah Kota Surabaya terkait pengelolaan ruang terbuka hijau adalah untuk mengoptimalisasikan fungsi ruang terbuka hijau di Kota Surabaya serta menambah luas ruang terbuka hijau. Sedangkan di Kota Malang, sumber daya manusia kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan dengan latar belakang pendidikan yang kurang sesuai. Sedangkan di Surabaya, sumber daya manusia sudah dalam kategori yang baik. Di Kota Malang, pemimpin bersifat top down dengan pendekatan kepemimpinan di mana komando berasal dari puncak pimpinan dari atas dan lanjut ke bawah. Sedangkan di Kota Surabaya, pemimpin bersifat open handle, yaitu jadi disebut dengan terbuka. Pengawasan ruang terbuka hijau di Kota Malang dilakukan oleh wali kota, pihak kecamatan, pihak kelurahan, dan juga berpedoman terhadap laporan dari UPTD. Pengawasan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya dilakukan langsung oleh wali kota Surabaya, dinas kesehatan, dinas kebersihan dan ketanaman, masyarakat, dan Satgasus. Di sini saya akan membahas tentang persamaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang dan Kota Surabaya. Yang pertama, ternyata keduanya sudah tercantum di dalam peraturan daerah rencana tata ruang wilayah dan tercantum di peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah serta di peraturan daerah ruang terbuka hijau. Yang kedua, pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang dan di Kota Surabaya dilakukan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah dan tidak hanya mengacu pada satuan SP saja. Yang ketiga, Wali Kota Malang dan Wali Kota Surabaya keduanya melakukan pengarahan baik dengan mengantisipasi bawahnya dan juga dengan melakukan komunikasi. Yang keempat, ternyata kedua tersebut itu melakukan pengawasan sejak pertama kegiatan dilaksanakan hingga kegiatan telah dilaksanakan. Kesimpulan, dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang dan Kota Surabaya memiliki perbedaan dan persamaan yang cukup signifikan. Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Malang diutamakan pada melakukan peningkatan kuantitas ruang terbuka hijau yang ada, dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya dilakukan guna mengoptimalisasi ruang terbuka hijau yang telah ada dan juga tetap fokus dengan peningkatan
kuantitas ruang terbuka hijau. Akan tetapi, dalam perbandingan pengelolaan ruang terbuka hijau baik Kota Malang dan Kota Surabaya terdapat beberapa perbedaan, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia di kalangan pemerintah Kota Malang, perbedaan dalam anggaran, hingga perbedaan dalam pengawasan pengelolaan RTH. Pada Kota Malang, dalam halnya perencanaan dinas atau pemerintahan Kota Malang serta badan yang bertugas di ruang terbuka hijau diharap dapat mengetahui tugas-tugas fungsinya masing-masing sehingga dapat menjalankan tugas secara teknik di bidangnya, tidak hanya berpacu pada peraturan dinas atau suatu badan. Kepada Kota Surabaya dalam melakukan tugas ruang terbuka hijau diharap bisa memaksimalkan sosialisasi pada semua warga sehingga seluruh Kota Surabaya sudah mengenal dan mudah beradaptasi dengan kebijakan ruang terbuka hijau. Memaksimalkan sosialisasi dapat menimbulkan pengaruh jalannya kebijakan serta hasil yang dicapai dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.